Meski gagal menang saat melawan Tanzania di Stadion Madia, Jakarta, setelah ditahan imbang dengan skor kacamata, kedalaman skuad Indonesia baru benar-benar mendapatkan banyak sorotan dunia, terkhusus calon Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak dan juga Filipina. Meski di atas kertas dengan rasa percaya diri yang tinggi, secara terang-terangan Irak mengikuti perkembangan timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong. Dan salah satu pemain yang paling mendapatkan sorotan adalah penampilan Nathan Choaon dan juga Tom Hei yang semakin mengesankan bersama timnas Indonesia. Beberapa hari lagi timnas Indonesia senior akan kembali menjalani laga penting dalam lanjutan round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Melawan Irak dan Filipina, skuad Garuda diharapkan bisa meraih minimal 3 poin untuk memastikan langkah ke round ketiga. Akan tetapi, tak sedikit pula yang merasa yakin kalau Jordi Amat CS bisa menyapu bersih 2 laga tersebut dengan kemenangan. Alasannya cukup masuk akal. Selain akan main di kandang sendiri, komposisi kedalaman skuad Indonesia pun juga bertambah kuat apabila Marten Pas, Kelvin Verdonk, dan Jens Schreven bisa fix bermain. Meski ketiganya belum menunjukkan batang hidungnya saat Indonesia melakukan laga uji coba melawan Tanzania, Kelvin Verdonk hanya menjadi penonton dan Jens Schreven bergabung dengan skuad timnas U20 untuk Piala Toulon, sedangkan Marten Pas belum ada kabar yang pasti. Namun semuanya masih diupayakan untuk bisa segera mungkin bergabung dengan timnas Indonesia. Dan selama ini tentu saja publik sangat ingin melihat timnas ini bisa full squad. Karena kita tahu pasti ada aja masalah, entah itu cedera ataupun yang membuat tim ini nggak bisa tampil komplit. Dan Coach Shin sendiri pun sebenarnya juga ingin timnas bisa diisi semua pemain terbaik yang ada. Harapannya jelas, sapu bersih dan lolos ke round ketiga dengan rasa percaya diri tinggi. Tapi tunggu, meski belum bermain dengan full squad, timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong sejatinya telah menunjukkan progres yang luar biasa, terutama dalam match terbaru yang dipimpin oleh Tom Hei di lini tengah. Permainan menjadi lebih hidup, bahkan umpan-umpan berkelas Tom Hei benar-benar memanjakan para penonton yang menyaksikan match tersebut. Namun tak hanya Tom Hei, Nathan Choaon yang tampil gemilang di Piala Asia U23 kemarin kembali menunjukkan permainan terbaiknya di atas lapangan hijau. Kedua pemain itu bahkan bisa saling melengkapi satu sama lain untuk membawa timnas Indonesia bermain jauh lebih baik, meski pada akhirnya keduanya gagal membawa Indonesia meraih kemenangan. Di sisi lain, melihat bagaimana kedalaman skuad Indonesia yang dipersiapkan untuk laga versus Irak dan Filipina nanti, kayaknya beneran membuat negara Asia mulai mengakui perkembangan pesat timnas Indonesia. Jepang dan Australia contohnya, mereka mengaku kagum dengan kualitas permainan Indonesia yang terus berprogres. Bahkan mereka merasa kalau kedalaman skuad timnas Indonesia yang sekarang terbilang terlalu mewah untuk ukuran tim ASEAN. Sebab dari pemain-pemain yang main di luar negeri, pemain seperti Tom Hei, Ragnar Oratmangun, Ceitsas, Kelvin Verdonk, hingga Marten Pas semuanya punya level yang berbeda. Jangankan mereka, para pemain seperti Shawn Divorce, Shani Patinama, Ivar Janner, Nathan Cho, dan Justin Hubner aja kelihatan levelnya juga gak main-main. Belum lagi Jordi Amat, yang meski belakangan ini banyak dikritik dan diragukan, tapi bagaimanapun dengan pengalaman luar biasa yang ia miliki, menjadikan Jordi Amat adalah sosok yang sangat disegani di tim. Publik Irak pun juga diketahui menaruh atensi dengan potensi kedalaman skuad Indonesia di bulan Juni nanti.
Iya sih, sebenarnya Irak pun tak punya alasan untuk takut pada Indonesia. Terlebih jika mengingat dari 2 pertemuan terakhir di Basra akhir tahun lalu dan Piala Asia Januari kemarin, Irak sukses menang 5-1 dan 3-1. Namun jika melihat kualitas permainan Indonesia dalam beberapa match terakhir, membuat Irak semakin tak sabar untuk menjajal kekuatan Indonesia di GBK nanti. Bahkan mereka datang lebih awal untuk melihat perkembangan timnas Indonesia saat melakukan laga uji coba melawan Tanzania sore tadi. Ya, pada akhirnya, bila nantinya Indonesia beneran bisa full tim, maka Coach Shin bisa punya beberapa opsi formasi yang bisa dimainkan, seperti 3-4-3, 4-3-3, atau 4-2-3-1, tergantung sesuai kebutuhan. Intinya kita berharap aja agar semua pemain bisa dalam kondisi siap tempur, karena bagaimanapun, 2 laga tersebut sangatlah penting, baik untuk menjaga peluang lolos, dan juga untuk memantapkan hati para pemain grade A lainnya agar makin yakin membela Indonesia. Selain itu, jika lolos ke round ketiga dengan pemain terbaik, maka yakin aja nasib kita nggak akan seburuk tim-tim ASEAN yang pernah lolos ke round ketiga. Tapi ingat, jangan jumawa dulu, karena bagaimanapun tidak ada pertandingan yang mudah. So tetap dukung dan doakan saja selalu timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.